bagi orang awam sekalipun kalau kita pergi ke kuburan, di situ akan kita rasakan banyak energi di situ. Energi tadi, sukma sejati, sukma itu kan energi. Dia nunggu di situ. Bagi orang awam pun kalau kita ke kuburan itu akan merasakan merinding. Ini kan adanya benturan energi toh, merinding itu. Kadang sampai bulu kuduknya berdiri. Ini kan benturan energi. Kita punya energi, tetapi masih punya badan wadak, di kurungan dengan energi-energi lain yang tadi nunggu di situ. Sehingga jawabnya tidak mungkin akan masuk ke kurungan tadi, kurungannya udah jebol. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan, kita tampilkan video yang berjudul Ajaran Jawa Pasca Kematian. Di situ kita bahas bagaimana adanya ajaran kasampurnane urip lan pati. Kita bahas bahwasanya di dalam ajaran Jawa ada istilah tentang nitis, netes, dan natas. Saat ini akan kita lanjutkan pembahasan tersebut. Bagaimana tentang kasampurnane urip lan pati? Bagaimana ajaran pasca kematian di dalam ajaran Jawa, terutama nitis, netes, dan natas. Natas kemarin sudah kita bahas, bahasanya artinya sempurna. Natas itu sempurna. Natas itu bisa arti bahasa lain itu adalah moksa. Moksa itu adalah sempurna. Karena moksa ini adalah merupakan ilmu mengurai materi. Ketika tubuh kita diurai, materi di tubuh kita diurai, dan sukma kita kemana? Sukma kita kembali ke Sang Maha Sukma atau Sukmo Kawekas. Kalau yang ada di dalam tubuh kita disebut Sukmo Sejati. Tuhan itu adalah Sukmo Kawekas. Sukmo Kawekas dari kata Sukmo kang kawitan lan wekasan. Sukmo yang permulaan dan yang terakhir, kawitan lan wekasan, atau sukma kang tanpa kawitan lan tanpa wekasan, sukma yang tanpa permulaan dan tanpa sesuatu yang berakhir. Sukma sejati kita kembali ke sana, kembali ke Sang Maha Sukma, Sang Maha Energi. Nah, di sisi lain ajaran leluhur kita juga mengajarkan tentang surga. Ingat, surga itu bahasa Jawa kuno. Surga itu ajaran Jawa. Dan mohon maaf, di dalam ajaran agama lain tidak mengenal kata surga. Ajaran Abrahamik tidak mengenal kata surga. Karena surga itu memang milik orang Jawa. Sehingga para pemirsa bisa menyimak video kita yang sudah cukup lama. Judulnya Surga itu milik orang Jawa, bukan milik orang Arab. Yang dimaksud dengan surga itu milik orang Jawa itu juga bukan dalam artian surga milik orang suku Jawa, bukan. Surga itu milik orang Jawa, tetapi bukan berarti milik orang suku Jawa. Karena banyak di antara kita yang keturunan suku Jawa malah nggak Jawa. Sehingga para pemirsa juga bisa menyimak video kita yang lain yang berjudul apa? Ajaran Jawa, ajaran yang universal. Karena tidak memihak suku bangsa Jawa. Sementara ajaran lain ini memihak bangsa dari mana ajaran tadi lahir. Ajaran Israel memihak bangsa Israel. Ajaran Arab memihak bangsa Arab. Tapi ajaran Jawa tidak memihak bangsa Jawa. Tidak memihak suku bangsa Jawa.
Surga bermakna papan kasampurnan. Nah, untuk menuju surga, manusia harus mampu menyempurnakan. Sehingga para pemirsa bisa menyimak di dalam serat Makutoromo bagaimana ketika Sang Kumbakarna ingin masuk surga itu tidak bisa. Padahal Kumbakarna ini ketika bicara tentang perbuatan baik, beliaunya seorang ksatria yang baik. Bahkan oleh Mangkunegara IV, Kumbakarna itu merupakan salah satu ksatria yang menjadi panutan di serat Tripoma. Tetapi walaupun Sang Kumbakarna ini ksatria utama, tetapi nggak bisa masuk surga. Karena harus melakukan sesuatu tentang kesempurnaan hidup. Jadi perbuatan-perbuatan baik itu tidak serta-merta orang melakukan perbuatan baik itu bisa masuk surga. Apalagi cuman sekedar melakukan peribadatan menurut versi agamanya masing-masing, itu bukan jaminan masuk surga. Tetapi memang ajaran Jawa juga mengenal karma pala. Karma itu perbuatan, pala itu buah. Ini juga menggambarkan bahwasanya pahala itu juga tidak dikenal di dalam ajaran Abrahami. Pahala itu bahasa Jawa dari kata pala. Pala itu tulisannya P-H-A-L-A, artinya buah. Apapun perbuatan kita itu tetap dapat pahala, tetap dapat pala. Jadi tidak hanya sekedar berbuat baik saja dapat pahala. Orang melakukan pencurian pun juga dapat pahala. Karena pahala itu artinya buah. Jadi pahala itu saat ini kan diselewengkan orang, sales-sales ajaran Dayo, seolah pahala itu kan sesuatu buah dari perbuatan baik. Tidak. Terus pahala akhirnya dilawan kata menjadi dosa. Bukan. Ini kosakata sastra Jawa soalnya. Kita berani ngomong karena memang ini sastra Jawa. Di dalam kitab suci ajaran Abrahami tidak dikenal kata pahala. Itu ranah kita gitu. Pala artinya buah. Karma pala, karma itu perbuatan, pala itu buah. Karma pala apa? Berarti apapun perbuatan kita akan mendapatkan buah. Dalam bahasa Jawa lain disebut apa? Ngunduh waing pakarti. Nah, kalau dosa ini juga bahasa Jawa. Karena di dalam ajaran Abrahamik di kitab sucinya juga tidak dikenal kata dosa. Dosa itu bahasa Jawa. Artinya apa? Dosa itu adalah sesuatu penyesalan ketika kita melakukan sesuatu. Entah itu melakukan apapun, ketika kita menyesal melakukan itu adalah dosa. Dan dosa itu ada di perasaan kita. Tetapi kalau pahala ini adalah berdampak dalam perbuatan kita. Jadi kalau pahala itu adalah buah dari perbuatan, ini berdampak pada perbuatan. Bahkan bisa dalam wujud perilaku, sesuatu yang bersifat nyata. Tetapi kalau dosa ini ada dalam perasaan. Apapun kalau kita melakukan sesuatu kok kita terus merasa menyesal, itu dosa. Ini dari bahasa Jawa kuno. Sehingga akan kita bahas tentang ajaran pasca kematian, nitis, netes, natas, dalam kurung moksa. Kita bisa sempurna, kita bisa natas, kalau kita bisa moksa. Nah, ini sebelum kita mulai dengan kondo takon, nah, para pemirsa bisa kondo takon di kolom komentar. Ini Bu Nani setelah diwisuda menjadi ketua umum wanita bersanggul Indonesia di wisuda di Trowulan ini suaranya beda sekarang, tambah merdu. Silakan Bu Nani, monggo. Saking dimakan mesin nyanyi.
Rahayu. Uler kambang sak titahe lona sae dadose aja lali lo mas kowe gotong royong nyambut gawe ro kancane aja leren yen jangkane durung tekan kinclong kuwayane mupyor murup mencorong katon tejane ya mas pipimu ana upane atimu piye rasane emoh cara emoh pungkur tak milih sing gedhe dur aja do kesusu sarta aja krusa-krusu iya bapak mane mumpung anom ngudi sarah naning raja hadigung ora migunani nora urung nemu sia adane ya mas pelem kadung mateng ati yen wis kadung lara ati banyu kendi gawe kemu binu dipisani Rahayu. Terima kasih Bu Nani. Nah, kita kembali ke bahasan kita tentang ajaran pasca kematian, nitis, netes, natas, dalam kurung moksa. Nah, kita kemarin sudah bicara tentang nitis, netes, natas kita sudah bicara, tapi ini kelanjutannya. Nah, natas itu artinya sempurna. Dan bagaimana kita bisa sempurna? Bagaimana nanti sukma sejati kita? Ya. Ini bisa kembali ke Sang Maha Sukma atau Sukma Kawekas. Nah, di dalam ajaran Jawa itu untuk jadi moksa atau natas tadi. Moksa itu adalah ilmu mengurai materi. Supaya nanti sang sukma kita ya bisa kembali, ini tentunya kita harus menyempurnakan dulu. Yang kita sempurnakan apa? Yang kita urai apa? Satu, kita harus mampu mengurai anasir alam di dalam tubuh kita. Anasir tanah, anasir api, anasir air, dan anasir angin. Ini harus diurai supaya tidak terjadi kemelekatan. Nah, kalau sukma sejati kita terjadi kemelekatan terhadap raga kita, otomatis ya sukma sejati kita akan menunggui raga kita, walaupun raga kita sudah tidak bisa dipakai.
Orang Jawa bilang kurungane manuk wis jebol. Nah, kemarin saya baca di kolom komentar itu ada yang tanya, Pak, bagaimana kalau kurungannya manuknya ndak ada, burungnya ndak ada, ya. Kalau tubuh manusia itu tidak ada manuknya, tidak ada burungnya, ya otomatis mohon maaf ya seperti orang gila. Orang gila ini kan ada raganya, ada nyawanya, ya. Tetapi sukmanya kan tidak karuan, seperti orang gila. Nah, kembali sehingga karena itulah di dalam ajaran Jawa, ketika kita masih hidup, kita harus banyak puasa. Nah, selama ini kita pun juga banyak yang salah paham. Puasa itu asli ajaran Jawa. Puasa itu berbeda dengan siam atau saum, seperti halnya di dalam ajaran Arab. Kalau siam atau saum ini artinya dari kata sawama, artinya menahan. Sehingga konsep siam atau saum ini adalah menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Tetapi kalau puasa itu dari bahasa Jawa kuno dari kata upa dan wasa. Artinya apa? Mengendalikan dan menyeimbangkan. Apa yang dikendalikan, apa yang diseimbangkan adalah 4 anarjir alam. Tanah, air, api, dan udara. Ini harus seimbang. Nah, ketika saya berdiskusi dengan seorang ahli medis sekalipun, ternyata puasa Jawa lebih bagus. Karena ketika 4 anasir alam dalam tubuh kita ini seimbang, kita pasti sehat. Tapi kalau ada yang kelebihan atau kekurangan, pasti sakit. Sebagai contoh, orang yang punya darah tinggi, kolesterol, ini anasir darah tinggi itu anasir apinya lebih besar, lebih tinggi. Kalau anasir tanah lebih kuat, apa yang terjadi? Ya seperti kolesterol, asam urat, pasti sakit. Apa saja puasa Jawa? Ini para pemirsa bisa simak di video kita banyak, sehingga tidak kita jelaskan di sini, cuman kita sepil saja. Puasa Jawa mengajarkan kita apa? 1, ini puasa ngerowot. Ngerowot ini yang dimakan hanya kerowotan, polo pendem, buah yang terpendam, seperti ketela, singkong, ya, kentang. Ini untuk menyeimbangkan apa? Anasir tanah dan anasir api. Ngerowot. Ada puasa ngerowot, terus puasa ngidang. Ngidang ini yang dimaksud ngidang tuh kijang, sejenis kambing. Jadi kalau orang puasa ngidang, yang dimakan hanya dedaunan, seperti halnya kambing atau kidang. Sayur-sayuran saja yang dimakan. Ini untuk menyeimbangkan apa? Ini untuk menyeimbangkan anasir air dan anasir angin. Anasir air dan anasir api. Terus poso ngalong. Ngalong itu dari kata kalong. Kalong itu adalah kelelawar yang besar. Ini untuk menyeimbangkan anasir angin dan api. Sehingga yang dimakan hanya woh gumandul, buah-buah yang bergantung seperti mangga, pisang, pepaya, dan sejenisnya. Ini untuk menyeimbangkan anasir api dan angin. Terus puasa mutih. Yang dimaksud puasa mutih adalah puasa mengkonsumsi yang tanpa rasa. Jadi cuman makan nasi putih sama air putih. Jadi yang dimaksud puasa mutih bukan kok mengkonsumsi sesuatu yang berwarna putih, enggak. Kerupuk enggak boleh walaupun warnanya putih. Rokok enggak boleh walaupun bungkusnya putih. Nah, kalau kita terbiasa itu, akhirnya apa? Kesehatan kita terjaga. Karena 4 anasir alam itu seimbang. Nah, kalau ini seimbang, otomatis apa? Itu nanti untuk mengurai material di dalam tubuh kita ini sudah
sudah sudah terlatih mulai dini. Nah, biasanya puasa Jawa itu 4+1 ya. Setelah 4 tadi dilakukan, ini biasanya orang tuh ngebleng. Puasa ngebleng. Kalau istilah lain itu ngarak. Ngarak itu ya tanpa makan, tanpa minum ya. Biasanya juga tidak tidur ya. Ini berat karena ngebleng itu cukup berat, sehingga puasa Jawa saya katakan 4+1 bukan 5, karena yang wajib ini 4 ini. Nah, selain ada ajaran puasa Jawa yang seperti itu, ada ajaran Jawa namanya apa? Ngelakoni mati sakjroning urip. Jadi semasa kita masih hidup ini, kita diajari tentang ngelakoni mati sakjroning urip. Kita ngelakoni itu melaksanakan seolah-olah kita mati padahal kita masih hidup. Ngelakoni mati sakjroning urip. Supaya apa? Kalau nanti benar-benar tubuh kita ini sudah benar-benar mati, sukma sejati kita itu sudah tahu mau kemana, melakukan perjalanan spiritual kembali ke Sang Maha Energi atau Sang Maha Hidup. Nah, dalam cerita lain, bagaimana perjalanan tentang Kumbakarna, tentang Rahwana, ya, tentang Gunawan Wibisana, ya, setelah mereka di alam kematian. Sehingga seperti halnya kemarin saya sampaikan, saya juga belum mati, tetapi ajaran Jawa bisa dilogikakan gitu loh. Sebagai contoh, ajaran Jawa di dalam tubuh manusia ada 4 angasera alam. Ini terbukti secara medis, secara ilmiah terbukti. Ya. Nah, ini bisa dinalar. Nah, kalau dalam beberapa hari yang lalu saya share di grup Raket Prasojo ini tentang bagaimana cerita pewayangan ketika Sang Rahwana itu ngobrol dengan Kumbakarna ketika alam pasca kematian. Orang yang berkesadaran, ini memang ajaran Jawa itu kan intinya adalah sebuah kesadaran. Ajaran Jawa itu tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa iming-iming, tanpa amang-amang. Amang-amangnya itu ancaman, kesadaran. Orang yang bersadaran akan dapat menerima lelakon hidup yang dia jalani. Orang Jawa bilang apa? Lelakon urip pancen kudu dilakoni, tan bisa diselai. Suatu hari arwah ya, Sukma Rahwana ngelambrang bersama sukmanya Kumbakarna di alam astral. Setelah kematian mereka berdua berbincang. Kalau ini cerita cerita pewayangan yang bisa dikatakan sebuah sebuah cerita fiktif lah istilahnya. Tapi bisa kita renungkan. Jadi di Jawa pun juga ada cerita fiktif. Tapi kita jujur, kita cerita fiktif. Tidak ada di dalam ajaran Jawa yang mengklaim oh ini ajaran Tuhan, tidak pernah. Di dalam ajaran Jawa tidak ada disclaimer mengatakan oh ini ajaran Tuhan, oh ini firman Tuhan, oh ini kekasih Tuhan, oh ini utusan Tuhan. Tidak. Tetapi walaupun leluhur-leluhur kita tidak ada yang mengklaim dirinya kekasih Tuhan, utusan Tuhan, tetapi ternyata dalam sejarah mencatat leluhur kita semuanya mengalami kematian yang sempurna dengan moksa. Bukan sesuatu dengan kematian yang hina, yang diracun orang,
yang dibunuh orang. Sementara di dalam junjungan-junjungan ajaran-ajaran bangsa lain, ini junjungannya matinya mati yang tidak sewajarnya. Orang Jawa bilang apa? Mati nesto, bukan mati utomo. Ini secara logika kan juga aneh gitu loh. Katanya utusan Tuhan, katanya kekasih Tuhan. Kok ketika diracun Tuhannya kemana gitu loh? Kenapa nggak melindungi gitu loh? Seharusnya Tuhannya kan melindungi, katanya ini utusan Tuhan, katanya kekasih Tuhan. Wong kita aja mohon maaf seperti ini Mas Doni sama Mbak Ita ini suami istri, dulu kan pacaran lah. Pacarnya kesandung sakit aja dilindungi kok. Sekarang tidak mungkin Mas Doni itu tega Mbak Ita tuh kelaparan kok. Dilindungi kok. Mosok ini katanya kekasih Tuhan, utusan Tuhan. Kok ketika ada orang yang meracuni kok nggak dilindungi? Ketika ada orang yang mau membunuh dia kok nggak dilindungi gitu loh. Sementara leluhur kita tidak pernah yang mengklaim dirinya utusan Tuhan, kekasih Tuhan. Tapi kenyataannya leluhur kita matinya mati sempurna, mati yang utomo, moksa. Sekarang kita renungkan sendiri, enak mati nesto atau mati utomo gitu loh. Tidak perlulah kita ngeklaim diri kita utusan Tuhan, kekasih Tuhan, tidak perlu. Tapi wujudkan dalam perilaku kita pala karma karma pala. Nah ini supaya gayeng. Nah, ini kondo takon, siapa duluan yang mau tanya? Siapa Bu Nani? Monggo silahkan. Rahayu. Tadi dikatakan bahwa ada 4 unsur itu ya. Setelah 4 unsur itu setelah manusia itu mati harus terurai ya. Dan kalau itu masih senyawa berarti ibarat kurungan yang jebol manuk miber itu, manuknya nggak mau miber kemana, nunggui jasad kurungan ya. itu. Lah selama manuk muter-muter, apakah itu bisa kembali lagi ke kurungannya? Dan ada istilah kadang orang yang mati hidup lagi, apakah seperti itu? Karena dari unsur yang ada itu tidak terurai, akhirnya sukma itu kembali lagi, apa seperti itu? Penjelasan. Terima kasih Bu Rahayu. Mas Doni sama Mbak Ita. Rahayu. Rahayu. Moksa, setelah yang saya tanyakan gini Romo, setelah moksa itu perjalanan sang jiwa itu kemana, berlanjut kemana gitu? Rahayu. Mas Doni. Bertanya kalau sekarang. Iya, monggo bertanya boleh, kondo boleh. Terkait sukmo sejati dan sukmo kaukas. Artinya seperti yang disampaikan Bu Nani ya. Kurungane rusak, manuke mabur. Ketika manusia berkesadaran manusia berkesadaran, manuke mabur, artinya sukmo sejati kembali ke sukmo kaukas. Kan seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan gini, ini terkait sinau kasampuraning urip dan kasampuraning pati. Artinya harapannya sekolah di bumi ini bisa paripurno yang atas. Nah, indikatornya artinya ini mungkin pertanyaan ini representatif untuk semua yang tertarik lah untuk bagaimana sih kembali berkesadaran, lampah laku, termasuk bagaimana menggali apa sih misi masing-masing untuk dilahirkan di bumi ini itu. Nah,
bagaimana nanti ketika Sukmo Sejati ini sudah selesai sekolah di mana di bumi ini, terus kemudian bagaimana bisa, artinya ketika nanti meninggal, oh ya kita sudah kembali ke Sukmo Kaokas. Nah, apakah ketemu atau melihat atau ngobrol atau ada, oh ini loh rapotnya, atau ada ini sertifikatnya, atau nah, artinya hal-hal semacam ini kan di penjelasan yang seperti ini diperlukan untuk orang-orang yang, karena terus terang sudah lama yang tidak pernah mengenal bagaimana untuk mengasah berkesadaran tadi itu. Demikian, makasih. Terima kasih Mas Doni. Dari Bu Nani. Ketika kurungannya manuk jebol, burungnya kemana? Karena bagi orang yang belum punya kesadaran itu, tentunya kan, apalagi yang sudah tergiring mindset oleh ajaran Dayoh ya, bahasanya dia akan menunggu kurungan tadi, menunggu raga tadi di kuburan dengan jangka waktu yang tidak diketahui sampai kapan, menunggu Armageddon atau hari pengadilan. Apakah mungkin burung tadi atau Sukmo tadi ini kembali pada raga tadi dan hidup kembali? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kurungannya wis jebol. Kurungan jebol itu sudah nggak bisa dipakai lagi. Nah, sang burung tadi karena selama hidupnya tidak berkesadaran untuk kembali ke sang maha hidup atau ke alam semesta, tentunya dia menjadi kelambrangan. Ada yang kelambrangan dalam artian apa? Dia tetap nunggu di situ, nunggu di kurungan tadi, tetapi dia tidak bisa masuk ke kurungan tadi karena sudah jebol. Jadi coba kita gambarkanlah seperti kurungan manuk jebol, burungnya kan mabur keluar, tapi dia bingung sang burung tadi. Seharusnya dia kembali ke alam semesta karena dia bingung cuma nunggu di kurungan tadi. Seperti halnya yang mohon maaf, orang-orang sudah meninggal, kurungannya kan rusak itu. Sang burung tetap nunggu di situ. Sehingga bagi orang awam sekalipun, kalau kita pergi ke kuburan, di situ akan kita rasakan banyak energi di situ. Energi-energi tadi, Sukmo Sejati, Sukmo itu kan energi. Dia nunggu di situ. Bagi orang awam pun kalau kita ke kuburan itu akan merasakan merinding. Ini kan adanya benturan energi toh, merinding itu. Kadang sampai bulu kuduknya berdiri. Ini kan benturan energi. Kita punya energi, tetapi masih punya badan wadak di kurungan dengan energi-energi lain yang tadi nunggu di situ. Sehingga jawabnya tidak mungkin akan masuk ke kurungan tadi, kurungannya udah jebol. Bisanya dia apa? Dia kelambrangan atau tetap nunggu di situ. Nunggu di situ nggak tahu sampai kapan. Nunggu kurungan tadi. Atau kadang-kadang bisa jadi dia sang energi tadi atau sang Sukmo tadi ini ke hal-hal lain. Ada yang ke binatang, ada yang ke tumbuhan, ada juga yang netes. Kemarin kan sudah kita bahas. Kalau nitis ini kan Sukma pendamping. Sehingga walaupun kita semua belum pernah mati, tapi bagi kita yang hidup di masyarakat kan paham, oh kadang-kadang, oh anak ini kok seperti bayi. Itu nitis, Sukma pendamping. Tapi kalau netes, ya netes itu lahir kembali. Orang Jawa bilang apa? Tumimbal lahir. Tapi kalau natas itu tidak. Natas itu sempurna. Energi kita itu menjadi dep atau dewa. Untuk menyatu kepada sang Mahadewa. Maha energi. Dep itu kan energi, dep itu sinar.
Jadi kata dewa itu dari bahasa Jawa kuno dep, artinya sinar atau cahaya atau energi. Sehingga di dalam konsep Jawa, dewa itu bukan Tuhan. Berbeda dengan konsep India. India itu politeisme, mengenal banyak Tuhan, sehingga di sana ada Bhakta Rama, Bhakta Krishna, Bhakta Dewi dan macam-macam. Jawa tidak. Jawa Tuhan itu Sangjang Tunggal. Dewa atau dep ini adalah kuasa Tuhan atau sinar Tuhan. Nah, seharusnya bagaimana? Moksa ini kan dalam artian mengurai materi, raga kita moksa. Sehingga di dalam moksa ini ada moksa independen, ada moksa dibantu. Ya, ada moksa mandiri, ada moksa dibantu. Ya. Moksa mandiri dalam serat Gajah Mada ada dicerita bagaimana ketika Sang Gajah Mada itu ketika mau dijemput oleh prajurit Majapahit, tetapi karena Gajah Mada itu sudah berseberangan politik dengan Hayam Wuruk, Gajah Mada itu memunculkan energi api dalam tubuhnya untuk membakar tubuhnya, diurai. Yang air kembali ke air, yang api kembali ke api, yang tanah kembali ke tanah, yang angin kembali ke angin. Kalau moksa dibantu, yang bantu siapa? Ya keturunannya. Sehingga orang Jawa bilang apa? Dibesmi atau dibakar. Ini moksa dibantu, diurai. Nah setelah moksa, berarti moksa itu kan raganya, diurai. Sukmanya kemana? Sukmanya harusnya kembali ke Sang Maha Energi tadi. Nah, bagaimana kembali ke Sang Maha Energi? Ini adalah perjalanan jiwa. Dan setiap jiwa itu memiliki perjalanannya masing-masing. Yang tidak akan sama karena kembali ke karma pala tadi. Apapun perbuatan kita akan tetap menuai dari buah dari karma kita. Ngunduh waing pakarti. Sehingga kalau kita ingin benar-benar natas, ya, benar-benar sempurna, apa yang harus kita kerjakan? Satu, kita harus banyak-banyak puasa. Puasa Jawa. Saya tidak menyarankan untuk siam, karena ranah kita bukan ranah ajaran Arab. Puasa. Puasa 4+1 tadi. Nah, selain puasa, kita juga harus banyak menjalankan, mempelajari ilmu namanya ngelakoni mati sakjroning urip. Bagaimana kita ngelakoni? Ya. Mati, seolah-olah kita ini mati, padahal kita masih hidup. Lakoni mati sakjroning urip. Ya. Ini perjalanan spiritual. Nah, perjalanan ragawi kita ya tentunya kita harus banyak karma pala, membuat tanaman-tanaman yang baik. Dan ingat, tanaman ini ya karma pala, ngunduh waing pakarti. Ya. Orang Jawa kan pedomannya kan serat teles. Serat itu alam semesta. Ketika kita melihat tanaman, ya, tanaman apapun, ini bisa dibedakan apa? Ada tanaman cetek, ya, tanaman dangkal. Ada tanaman sedang, ada tanaman jeruk. Tanaman cetek ini kita yang berbuat, kita yang menuai. Contohnya apa? Kita nanam sayur. Kita yang menanam, ya kita yang menuai. Terus seperti padi ini termasuk tanaman dangkal, tanaman cetek. Bagaimana kalau tanaman jeru? Tanaman jeru itu apa? Yang dalam. Pohon jati. Jati ini tanaman dalam. Jati Jawa yang asli ini kan usianya kan ratusan tahun. Saat ini kita bagi, mohon maaf, orang-orang kaya yang rumahnya pakai jati tua, ini usianya ratusan tahun. Siapa yang menanam? Yang menanam itu bisa-bisa mbah udeg-udeg gantung siwur. Sehingga nggak heran kalau tanaman jati itu agak mahal ya. Nah, ini yang tahu tentang tanaman jati itu Pak Ki seharusnya tadi. Pak Ki masih ngaso ini. Ya. Kecapean dari Mojokerto. Ya. Terus kelapa. Kelapa itu juga tanaman jeru.
Tetapi semua perbuatan kita tetap karma pala ngunduh wae pakarti. Sehingga kalau kadangkala ya kita menanam, kita yang menuai, atau kadangkala kita tuh merasa tidak pernah menanam, tahu-tahu kok menuai. Ini sering saya alami dan saya yakin para pemirsa juga sering alami. Tidak pernah merasa menanam tapi kok kita tuh menuai kebaikan atau menuai sesuatu yang tidak baik. Sehingga kita harus berprinsip dan berdoa kepada Sang Maha Hidup. Kalau kita melakukan atau menanam perbuatan yang negatif, mudah-mudahan kita yang menanam, kita yang menuai. Tetapi kalau kita tanpa sengaja melakukan tanaman jelek, mudah-mudahan kita yang menuai, kita yang menanam, kita yang menuai. Tetapi kalau kita menanam sesuatu kebaikan-kebaikan, kalau bisa biarkan anak cucu kita yang menuai. Karena ketika kita bicara tentang hukum alam, serat teles. Coba contoh gini, kita menanam jagung. Dari satu biji jagung, setelah itu tumbuh satu batang pohon jagung, akan berbuah minimal 2 tongkol. 2 tongkol buah jagung. 1 tongkol buah jagung isinya berapa biji jagung? Banyak. Nah, ini kalau tidak kita panen, buah jagung 2 tongkol tadi akan jatuh ke tanah lagi. Dan akan tumbuh lagi menjadi banyak pohon jagung. Itulah karma pala kita. Nah, sehingga kalau kita melakukan perbuatan yang negatif, secepatnya lah kita menyesalinya, itulah namanya dosa. Dan mudah-mudahan kita yang menuai, jangan sampai anak cucu kita. Tetapi kalau kita menanam kebaikan, biarlah anak cucu kita yang menuai. Kalau sampai nanti tidak kita tuai, tidak kita panen, kan semakin banyak. Itulah hukum alam. Dan ketika saya pelajari, semua makhluk hidup tidak bisa terlepas dari hukum alam. Jangankan, mohon maaf, kita yang cuman orang biasa. Bahkan ketika saya pelajari, ada tokoh-tokoh junjungan dalam ajaran-ajaran lain, ini katanya dipuja-puja banyak orang. Katanya ini kekasih Tuhan, katanya ini utusan Tuhan. Tetapi ketika masa hidupnya dia pernah membunuh, ternyata matinya juga dibunuh. Nah, ini kan berarti apa? Siapapun tidak bisa mengelak hukum alam. Sehingga kita harus berupaya, tadi saya simpulkan satu, kita harus banyak karma pala, berbuat baik. Nah, yang kedua, kita harus sering-sering melakukan puasa. Puasa 4+1 yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga, kita harus banyak mempelajari, melakukan tentang ngelakoni mati sakjroning urip. Supaya nanti kita benar-benar bisa natas, bisa moksa dan natas. Tubuh kita moksa, terurai materi, dan sang sukma sejati kita tuh natas. Kembali ke Sang Maha Energi. Kita menjadi dead energy Tuhan, menjadi dewa ya. Jadi dewa itu bukan Tuhan kalau di dalam ajaran Jawa. Tetapi apapun perbuatan kita tetap akan kita tuai. Sehingga di dalam cerita pewayangan, Sang Pandu Dewanoto, orang tuanya Pendawa, ini kan seorang raja, seorang kesatria. Tetapi Pandu juga pernah melakukan kesalahan. Bagaimana dia pernah memanah karena permintaan istrinya Dewi Madrim. Dia pernah memanah kijang yang sedang bercinta. Karena itu di dalam ajaran Jawa kita dilarang untuk mengganggu binatang yang sedang bercinta. Jadi di dalam cerita itu
Pandu yang seorang raja besar, Raja Hastinapura, dia seorang kesatria, karena permintaan sang istrinya yang ingin makan daging kijang, dia membunuh kijang yang sedang berpasian, beradu asmara, yang ternyata adalah penjelmaan dewa. Akhirnya Pandu dan Madrim dihukum banjut atau langsung dicabut nyawanya dan dimasukkan ke kawah Condro-Dimuko. Setelah itu baru anak-anaknya, setelah anak-anaknya itu banyak melakukan kebaikan-kebaikan, akhirnya ada lakon apa? Pandu Swargo. Pandu dan Dewi Madrim ini diangkat oleh anak-anaknya masuk surga. Ada Pandu Swargo. Ini bagi para penggemar wayang itu tahu persis bagaimana tentang cerita Pandu Swargo. Jadi yang bisa nyuargake orang tua itu anak-anaknya. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara menyelesaikan karmanya. Nah, di sisi lain dalam cerita tentang Gunawan Wibisono dan Kumbakarna. Kumbakarna itu kesatria yang utama. Gunawan Wibisono ini juga kesatria utama dan sekaligus tangan kanannya Sang Ramawijaya. Setelah rampung geger Ngalengkodiraja, Gunawan Wibisono itu menjadi raja dengan nama Prabu Bisawarna. Ketika dia mau masuk surga, tidak bisa. Padahal sebagai seorang raja dia dermawan, dia banyak melakukan perbuatan baik, dia menjadi tangan kanannya Sang Ramawijaya. Tetapi ketika dia mau masuk surga, tidak bisa. Akhirnya ketemu dengan Wisnu, dewa kebijaksanaan, terus diberitahu, kalau kamu ingin masuk surga, kamu harus menyelesaikan, menyempurnakan 4 saudara kamu. Kalau moksa tadi adalah mengurai materi ragawi, nah kalau ini menyempurnakan 4 saudaramu. Apa itu? Menyempurnakan 4 nafsumu. Nah, kalau oleh Ranggawarsita, cerita Serat Makutharama ini dialih bahasakan. Ini asli ajaran Jawa, tidak ada di ajaran Arab. Tetapi oleh Ranggawarsita dialih bahasakan bahasa Arab. Jadi apa? Aluamah, amarah, supiyah, mutmainah. Amarah itu nafsu yang supaya kita ini menjadi kuat. Amarah itu bukan marah loh ya. Tanpa nafsu amarah kita nggak bisa jadi besar. Karena yang menjadikan kita besar mulai dari bayi jadi besar itu adalah nafsu amarah. Terus amarah, nah, aluamah itu jadi kita menjadi kuat, sentoso. Supiyah itu nafsu yang menginginkan kebaikan, sesuatu yang baik. Jadi kalau dulu Mas Doni itu pakai motor jelek gitu ya, setelah itu pengen dapat mobil, ini nafsu supiyah. Selain suka lawan jenis itu juga nafsu supiyah. Nah, mutmainah ini nafsu yang suka kesucian. Empat nafsu ini bagi orang yang kadang-kala, mohon maaf saya kadang-kadang dengar itu karena mereka kurang paham tentang ilmu spiritual. Mereka kadang-kala mereka memilah, oh nafsu amarah dan aluamah itu nafsu jelek katanya. Supiyah sama mutmainah itu nafsu baik. Enggak, semua nafsu sama aja. Ya jelek yang baik. Taruhlah nafsu mutmainah, suka kesucian. Orang yang memperbesar nafsu ini juga jadi jelek. Kenapa? Merasa dirinya paling dekat dengan Tuhan, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling suci, kan jadi jelek akhirnya. Namanya nafsu itu ya jelek yang baik, sehingga harus kita seimbangkan. Nah, dalam ajaran Jawa yang asli ini bukan amarah,
alwamah, amarah, supaya mutmainah tidak. Tetapi angkara, Soekardo, terus Nimpuno. Jadi ada 4 juga. Saya nggak begitu hafal kalau, tapi di video kita lain ada di nafsu angkara. Angkara ini oleh Rangga Warsito kan menjadi amarah tadi. Terus Soekardo, ya. Terus yang ketiga itu apa lupa namanya. Terus Nimpuno. Ya. Nimpuno itu oleh Rangga Warsito dijadikan mutmainah. Bagi para pemirsa bisa nyimak di video kita yang lain atau bisa dicari di Serat Makutharomo. Nah, ketika 4 nafsu ini nggak bisa atau belum bisa kita sempurnakan, kita nggak bisa masuk surga. Karena surga adalah papan kasampurnan. Sehingga konsep surga kita ini berbeda dengan konsep, mohon maaf, dari ajaran lain, tetapi mereka menggunakan kata surga, padahal mereka nggak punya surga. Mereka memperspektifkan surga itu katanya di situ banyak bidadari cantik-cantik yang selalu perawan setelah disetubuhi. Ini kan konsep mereka, tetapi mereka dengan kata label surga gitu loh. Ini kan pembodohan, ini kan penipuan. Seharusnya ketika para sales agama mengatakan di sana ada banyak perempuan cantik ya, yang dengan payudara besar ya, itu jangan pakai istilah bidadari, jangan pakai istilah surga gitu loh. Karena bidadari itu ajaran Jawa, sastra Jawa. Artinya apa? Bidadari itu adalah gambaran perempuan yang bermartabat. Bidadari itu perempuan yang anggun, penuh martabat, penuh keanggunan. Kok bidadari terus diartikan sesuatu yang seksual dan sensual gitu loh. Ini kan penipuan oleh para sales agama. Jangan gunakan kata bidadari lah kalau Anda berperspektif bidadari itu dengan seks dan seksual dan sensual gitu loh. Dan juga jangan gunakan kata surga gitu loh. Ya gunakan bahasa asli dalam ajaran Anda. Oh, di dalam kitab suci agama Anda tidak ada dikenal bidadari. Kalau saya pelajari namanya kan al-kawaib atau kawaibah, yang artinya apa? Perempuan yang dengan susu besar, montok. Mereka melihat wanita itu cuma dari sisi seksual dan sensual saja, sementara bidadari tidak. Bidadari itu ada gambaran perempuan yang anggun, berwibawa, ya. Bukan gambaran wanita yang dengan gambaran seksual dan sensual saja. Sehingga ketika kita mau masuk surga, yaitu tadi ini harus selesai dulu, disempurnakan dulu. Sehingga dalam cerita Makutharomo itu bagaimana akhirnya Sang Kumbakarna ini mau tidak mau dia harus memberikan energi kekuatannya, energi yang kuat ini ke Bima, ke Werkudara, ke Bima. Terus Gunawan Wibisana ini ke Arjuna. Terus nafsu Nimpunonya itu ke Yudhistira. Jadi empat anasir alam harus moksa diurai, dan 4 saudara nafsu kita ini harus disempurnakan, baru bisa masuk surga. Karena itulah di dalam cerita Pandowo moksa atau Pandowo gugur, ini yang pertama kali meninggal ini adalah Nakula Sadewa. Karena Nakula Sadewa adalah gambaran kecerdasan, kepandaian. Setelah Nakula Sadewa meninggal, baru setelah itu Bima.
gugur. Bima adalah gambaran kekokohan. Baru setelah itu, mohon maaf, setelah Nakula Sadewa itu Harjuna dulu. Harjuna adalah sesuatu yang ketampanan, sesuatu yang kebaikan, ya. Nah, setelah itu baru Bima meninggal. Terakhir yang gugur itu adalah Yudhistira. Nah, sebelum Yudhistira itu meninggal atau menyatu ke alam semesta, karena Yudhistira itu digambarkan darah putih, kesucian. Ini masih didampingi oleh anjing. Di dalam cerita Pandawa gugur ini jarang sekali dalang memerankan ini, karena banyak dalang yang nggak paham tentang pakem ini. Jadi yang mendampingi Yudhistira atau Puntadewa itu malah anjing. Anjing ini adalah gambaran Bathara Dharma, perilaku kita, dharma kita, ya, untuk menuju ke alam kasempurnaan. Jadi kalau Bu Nani dan Mas Doni sudah saya jawab, terus sekaligus ke Mbak Ita tadi, kemana setelah moksa? Yang moksa adalah raga kita. Tapi untuk menuju natas, untuk sempurna, moksa tadi kan baru mengurai 4 materi kita. Kita harus belajar menyempurnakan 4 saudara kita. Amarah, aluama, supiyah, mutmainah. Ini harus kita sempurnakan. Jadi sukmo sejati kita ini tanpa nafsu. Sehingga aneh ada ajaran kok setelah pasca kematian katanya masih menikmati seks itu. Padahal sukmo sejati itu kan tanpa raga. Padahal orang dikatakan wanita karena punya kewanitaan. Mbak Ita, Bu Nani dikatakan wadon karena punya pawadonan. Mas Doni, saya, Mas Puji ini dikatakan lanang karena punya pelanangan. Lah sukmo sejati itu kan nggak punya raga, dia nggak punya pelanangan, nggak punya pawadonan gitu loh. Bagaimana dia mau melakukan menikmati seks gitu loh? Dia harus menyempurnakan 4 anasir ini tadi. Baru bisa masuk surga, alam kasampurnan, menjadi deb, menjadi dewa, energi Tuhan. Dan ini setiap jiwa mengalami perjalanan masing-masing sesuai dengan karma palanya. Sehingga tidak di dalam ajaran Jawa tidak diceritakan detail ini, karena ini kalau sudah perjalanan jiwa itu kan sesuatu yang bersifat privasi dari masing-masing sang jiwa. Nih, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Monggo, Mbak Ita, Mas Doni, Bu Nani, ampun, Bu Nani capek dari Mojokerto ini. Yeah. Mas Doni yang ditanyakan supaya tuntas ini tentang ajaran pasca kematian. Yang indikator tadi apa? Yang coba. Oke. Barusan kalau saya mendengar ya penjelasannya dari Romo Sutrimo, ini lebih ke normatifnya. Ya, gimana sih orang yang berkesadaran? Nah, untuk telosnya kan kembali ke sang sumber kan seperti itu telosnya itu. Nah, normatifnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Romo barusan. Nah, ketika upaya-upaya itu sudah dilakukan dan karena apa? Ini kan sinau bab kasampurnaning urip, kasampurnaning pati. Artinya semasa kita masih hidup dan dalam berkesadaran ini sudah melakukan upaya-upaya itu. Nah, parameter atau indikator lah ini ya. Si A atau si B lampah laku sudah seperti ini,
oh berarti sudah layak atau sudah secara kualifikasi sudah oke menurut sang sumber. Oh ya berarti ini sudah paripurna tadi lah sih kayak gitu. Matur nuwun. Mbak Ita mau disampaikan? Enggak. Indikatornya apa kalau seseorang ini nantinya akan sempurna atau tidak? Tentunya kalau indikator yang nampak di ragawi kita, ya, atau mungkin bisa melihat atau mendengar dari yang tadi. Jadi indikatornya gini, satu, ya, tubuh kita jarang sakit. Kenapa? Karena tadi 4 anasir alam seimbang. Ya kalau sakit-sakit biasa seperti flu, batuk itu kan biasa lah. Orang Jawa bilang gawane wong urip nek mung pilek batuk. Tetapi jarang sakit yang yang kronis, yang parah, karena 4 anasir alam tadi kan seimbang. Kita sering puasa tadi. Ini indikatornya secara ragawi. Nah, indikator secara perilaku. Karena kalau 4 anasir alam ini seimbang, otomatis apa? Emosi kita stabil. Manusia punya rasa marah wajar, tetapi tidak marahnya itu meledak-ledak, stabil. Pengendalian dirinya stabil, pengendalian amarahnya. Dia juga tidak, kalau sedih juga tidak sampai ngelawung, sedih yang berkepanjangan. Dia landai, stabil pengendalian. Karena yang menjadikan kita marah-marah besar, ya, ini kan karena anasir api. Nah, yang membuat kita sangat bersedih ini adalah anasir tanah. Nah, yang menjadikan kita tidak jenjem, kadang-kadang liar, ini adalah anasir air. Ya. Ini kalau 4 anasir tadi seimbang, otomatis badan sehat, ya, seimbang. Terus kita juga pengendalian emosinya stabil. Pengendalian ketika kita sedih pun juga tidak berkepanjangan. Pikiran liar kita juga istilahnya itu kalau sekali waktu liar ya, tapi manusiawi, jadi tidak tidak berlarut-larut lah, saya gitu. Ini seimbang. Nah, kita indikator lain, ya. Kalau kita sering nglakoni puasa tadi, terus nglakoni mati sakjroning urip, ini otomatis apa? Sukma sejati kita sering berkomunikasi dengan sukma kawekas, walaupun kita masih hidup. Otomatis apa? Kita sering mendapatkan informasi dengan Sang Maha Pencipta. Sehingga di dalam ajaran Jawa ada yang dikatakan apa? Sabdo ningsun, sabdone Gusti. Perilaku ningsun, perilaku Gusti. Karena sudah ada penyatuan manunggaling kawula Gusti. Ini indikator. Sehingga kalau seperti ini akan cenderung menjadi apa? Sabdo dadi. Sehingga dia tidak gampang sering berucap yang tidak perlu, karena sabdonya sabdo dadi. Ini memang berat karena seringkali mohon maaf, kita kan kadang-kadang sering bohong, ya. Otomatis untuk menjadi sabdo dadi kan juga sulit, ya. Kita harus belajar ke sana. Sehingga ketika kita ingin menuju Sang Hyang Tunggal, ya, Sang Hyang Tunggal adalah gambaran Tuhan. Tuhan di dalam konsep Jawa itu kan tunggal, bukan eka, bukan satu. Sehingga konsep ketuhanan Jawa itu bukan politeisme, bukan monoteisme. Nah, ketika kita ingin menuju Sang Hyang Tunggal, ini di dalam Trimurti Jawa pernah kita bahas. Bagaimana kita berdoa dengan Tejamaya. Tejamaya itu pikiran, Tejomoyo. Menyatu dengan Ismoyo, rasa. Supaya Sang Manik Moyo, Sang Sukma sejati kita, ini bisa
wenang. Digambarkan dalam pewayangan itu Sang Hyang Wenang. Setelah kita wenang, kita menjadi wening, sunyi, suwung, menuju ke Sang Hyang Tunggal. Sehingga dalam kita ngelakoni mati saat jroning urip, kita harus mampu mengistirahatkan daya nalar kita, daya rasa kita, supaya sang sukma sejati kita ini manter menyatu berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup. Ya. Itu indikatornya, Mas. Ya mudah-mudahan kita bisa menuju ke sana dengan normatif pembelajaran yang kita sampaikan tadi. Ya. Kita semua belajar ke sana. Ya. Ini saya coba baca tentang cerita di pewayangan tadi. Ini karya imajinatifnya leluhur kita. Suatu hari arwah Rawana ngelambrang bersama suatu hari Sukma Rahwana ngelambrang bersama Sukma Kumbakarna di alam astral. Setelah kematian mereka berdua, alkisah mereka berdua berbincang sangat serius. Kumbakarna mengeluh, "Kakang Rahwana, aku tidak sudi lagi ikut kamu hidup gentayangan di alam apa ini namanya. Aku ingin mencari surga. Katanya hidup di surga itu banyak bidadari yang kita bisa bersenggama setiap hari. Tinggal pilih mana saja yang kita genjot. Tidak perlu nikah lebih dulu. Lah mana ini kok tidak ada satupun bidadari. Ini bukan surga. Jelas ini neraka nih kakang. Aku tidak mau lagi ikut kamu. Kamu menipuku. Aku sudah kelamaan ini menderita batin. Aku tidak bisa menerima keadaan ini. Aku merasa sewaktu hidup di bumi menjadi orang baik." Rahwana menjawab, "Kamu ini memang manusia goblok, manusia dungu, manusia delusi, termakan oleh dogma. Kamu sudah mampus masih menghayal surga ingin kentu." Ini bahasanya seperti saya baca apa adanya ini. Dengan bidadari, perkakasmu itu sudah tidak ada, sudah menjadi tanah, kok masih ingin kentu, bagaimana? Kamu tuh bodoh, kamu ini tubuh halus, bisa melihat tetapi kamu tidak bisa melihat dirimu sendiri. Hidupmu dahulu di Alengka di Raja Mukti Wibowo, memiliki istri Dewi Keswani, seorang bidadari yang cantik, itulah surga. Goblok kamu, mau makan enak, selir simpanan berpuluh-puluh, belum puas. Sudah mampus kamu masih ingin mencari kepuasan duniawi di alam halus. Sambil tertawa terbahak-bahak Sang Rahwana. Lihat kakangmu ini, bahagia di alam surga ini. Surga dan neraka itu hanyalah rasa, jiwa. Rasa sementara kentu itu adalah makanan enak dari rasa fisik, bukan jiwa. Sifatnya hanya sementara, itu kenikmatan fisik di bumi. Kumbakarna menjawab, "Kakang ini orang gila ya. Kakang Rahwana ini manusia ODGJ, orang gila. Ini bukan alam surga, kok kakang masih saja merasa hidup bahagia. Wong edan, kakang itu mbok nyadar bahwa kakang berada di tawang gantungan. Ini hanya khayalanmu, merasa masih menjadi raja kakang. Kakang itu menjadi raja iblis, bukan raja Alengka seperti dulu. Ketika kita masih memiliki raga, kakang sekarang ini hanya menjadi raja demit, raja iblis, artinya ini adalah alam neraka." Sang Rahwana tertawa terbahak-bahak. "Wong edan ngatain aku gila, padahal aku ini sangat bahagia menjadi raja iblis. Hei Kumbakarna, wong goblok, peranku ini tak anggap memang sudah tugasku dari Sang Maha Kuasa untuk menjadi raja iblis di sini. Bagiku ini bukan neraka. Bagiku ini tugas mulia. Aku tidak peduli ini namanya alam apa. Apakah kamu sebut neraka? Apakah kamu sebut alam gelap? Aku tidak memikirkannya. Nyatanya aku bahagia dengan peranku yang baru ini. Kuanggap inilah tugas dari Sang Maha Kuasa."
sambil tertawa terbahak sang Rahwana Raja. Saya menerima dan saya laksanakan dengan baik. Aku masih bisa pergi ke sana kemari dengan sekejap. Sak kedaping netro dapat merasuki manusia di bumi siapa saja yang aku inginkan untuk melampiaskan hasrat duniawiku. Aku masih bisa membuat kisruh hidup para manusia di bumi. Kamu ini sudah mampus tetapi jiwamu masih saja diperbudak oleh ilusimu gara-gara termakan oleh kebohongan dogma. Siapa yang menjanjikan kamu surga dan menjanjikan bidadari? Sang Kumbakarna menjawab, guruku Kakang yang menjanjikan surga dan bidadari. Ah sudahlah Kakang, kamu ini orang gila. Kamu ini tersesat, aku mau pergi mencari surga. Sang Rahwana, ya wis ben sak karepmu. Terserah kamu mengatakan saya tersesat. Minggatlah saja kamu mencari surgamu, mencari bidadarimu, mencari hayalanmu. Wong goblok dungu kamu. Sambil tertawa terbahak-bahak sang Rahwana Raja. Akhirnya Kumbakarna benar-benar pergi mengembara mencari surga hingga dapat ketemu adiknya Wibisono yang sedang bertapa menjelang moksa. Ini cerita yang saya sampaikan tadi di depan. Disarankan agar Kumbakarna memasuki Werkudara, membantu tugas-tugas mulia Werkudara agar kelak dapat pergi ke surga bersama Werkudara atau Bimasena. Raja Iblis bagi Rahwana bukanlah hukuman, tetapi hanya menjalankan peran kehidupan dari Sang Maha Kuasa. Rahwana bahagia karena tingkat memiliki kesadaran yang spiritualnya tinggi, sehingga memiliki rasa panarimo yang tinggi. Jadi kebahagiaan itu ada pada rasa. Ini diceritakan kembali oleh Ki Dalang R.M. Noto Wijoyo. Ini bisa jadi renungan kita bersama. Cerita yang ditulis oleh R.M. Noto Wijoyo tadi adalah cerita sebelum Serat Makutharomo. Setelah itu di Serat Makutharomo tadi diceritakan bagaimana kita harus menyempurnakan 4 anasir alam untuk menuju surga. Jadi harus moksa dulu raga kita. Kita urai materi kita. Dan sukma sejati harus menyelesaikan tahap berikutnya, yaitu menyempurnakan 4 nafsunya. Baru bisa masuk surga. Bisa menjadi dep, menjadi sinar Tuhan, kuasa Tuhan. Nah, ini ada lagi yang ditanyakan Mas Doni, Mbak Ita. Sampun, Bu Nani, ampun. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita. Ajaran pasca kematian, nitis, netes, natas, ataupun moksa. Supaya kita harus menjalankan, mempelajari. 1, kita harus banyak-banyak puasa. Puasa Jawa 4+1. Yang pertama kita harus banyak karma pala, perbuatan baik. Yang pertama. Yang kedua kita harus banyak puasa 4+1. Yang ketiga kita harus banyak menjalani, mempelajari tentang ngelakoni mati sakjroning urip. Supaya nanti ketika raga kita sudah tidak bisa dipakai, kurungane manuk jebol, manuke atau sukma sejati kita ini sudah tahu kemana perginya, menuju ke Sang Maha Energi. Kita menjadi dep, menjadi sinar Tuhan. Inilah natas sempurna. Tidak lagi menjalani nitis maupun netes atau tumimbaling lahir. Nah, bagi para pemirsa bisa kondo takon di kolom komentar untuk menjadi tambahan kekayaan ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan bisa menjadikan penyadaran bagi kita semua, pencerahan bagi kita semua, supaya jiwa kita benar-benar merdeka jiwa raga. Bukan mabuk dogma, bukan diperbudak dogma yang akhirnya tersesat seperti cerita Kumbakarna.
Padahal Kumbakarna itu Satria Utomo, tapi kenyataannya masih. Mudah-mudahan kita semua bisa tersadarkan, tercerahkan. Tidak lagi menjadi mabuk dogma, tidak diperbudak oleh dogma yang akhirnya kita menjadi tersesat seperti cerita Kumbakarna tadi. Kumbakarna adalah Satria Utomo. Dia banyak melakukan perbuatan baik. Dia menjadi pahlawan pembela negaranya. Tetapi tetap dia tersesat karena dia mabuk dogma. Kita belum merdeka jiwa raga kita. Supaya kita benar-benar nanti menjadi natas. Kembali ke Sang Maha Energi, menjadi dep atau sinar Tuhan. Terima kasih para pemirsa yang saya hormati. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.